Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini bersama kami dari kelompok 3 ya. Di sini kami dari kelas IF 4901, dimulai dari saya Muhammad Palevi sebagai hostnya. Di sini narasumber ada Alessandro, Idar, Fikri dan juga Firdaus. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke topik utamanya yang ingin dibahas, yang lagi marak-maraknya sekarang, yaitu adalah judi online. Nah, di sini buat para narasumber saya ingin bertanya gitu. Kalian semua pada sadar nggak sih kalau sekarang tuh kayak promosi situs gacor ginian tuh, itu pada makin terang-terangan banget gitu. Di stream game ada, di Instagram ada, bahkan ada yang sampai kena ditelepon loh untuk soal judul gitu. Benar Nah, banget, Pak. kalau untuk kalian pendapatnya gimana tuh? Mungkin dari aku dulu ya. Oh, boleh. Nah, mungkin dari pendapat saya, judi online tuh makin sering dipromosikan untuk targetnya terutama remaja karena mereka tuh lebih mudah terjerumus untuk hal-hal yang negatif, mungkin dari faktor lingkungan dan karena informasi dari sosial media juga lebih mudah didapat, jadi mereka mungkin ya bisa terjerumus judi online juga. Oh, terjerumus juga begitu ya, Pak ya. Yes. Tapi kalau dalam kayak dari situasi dampaknya gitu, apa namanya? Tertariknya tuh kan tadi kan ada yang soal streaming itu juga ya, Pak ya? Iya, jadi banyak streamer yang main judi online mungkin karena mereka terinfluence, jadi Ah, mereka juga pas bakal ya pasti kayak ikut lah bakal mm-mm. main juga judi online gitu. Oh, jadi main juga buat menarik penonton juga gitu Iya, ya. terus Heeh. kan banyak juga misalnya karena data pemerintah bocor, terus Hmm. jadi data kita terjual, jadi banyak admin-admin lah yang ngechat kita juga, yaitu dampaknya. Oh, oke. Nah, terus lalu juga kalau kan di situ juga dibilangnya kalau judi online tuh udah banyak yang kecanduan gitu ya, Pak ya. Nah, betul banget. Nah, di sini kayak saya mau coba tanya yang kayak yang lain juga ya. Itu kenapa sih orang-orang tuh pada bisa kena gitu ke kecanduannya gitu? Padahal kan harusnya mah eh apa namanya? Ya kan judi online gitu udah ketahuan palsu gitu. Kok pada bisa kecanduan masuk gitu? Karena ini sih, uji online tuh ada menawarkan cepat kaya, Pak. Cepat kaya. Instan Oh, oke. kaya gitu. Nah, Kayak dia pun 1.000 pasti dapat 1 juta gitu. jadi untuk maksudnya adalah biar cepat kaya gitu aja ya. Iya. Walaupun kemungkinannya 0,00001% itu masih ada kemungkinan, Pak. Jadi anak muda tuh kan seperti kata Daus, gampang ditipu atau terbawa arus. Ya benar, terbawa arus gitu. Jadi mungkin itu sih penyebabnya, Pak. Jadi kan tadi Bapak Idar kan udah bilang kalau dampak-dampaknya itu juga kan jadi banyak yang kecanduan biar cepat kaya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dan sebenarnya mah karena ya tadi kan karena kebutuhan ekonomi pengen instan gitu. Nah, Betul. berarti itu juga harusnya ada dari dampak yang lain dong, nggak cuman jadi mereka kecanduan itu kenapa. Nah, tapi harusnya ada psikologisnya juga kan. Betul. Nah, itu tuh gimana tuh Pak? Mungkin dari Pak saya Sandro yang lebih tahu tuh. Nah, jadi kan kata Idar tadi tuh walaupun peluangnya dikit 0,00 sekian, nah tapi tuh tetap pemikirannya tuh masih ada gitu. Kayak 3 kali ini pasti bakal menang nih banyak gitu. Ah, Nah, mau 4 kali menang banyak gitu. Jadi dia peluangnya ya orang tuh pikir pasti bakal dapat gitu, bakalan dapat banyak untung. ah. Makanya dilanjutin terus. Sampai ya akhirnya bakalan boros, jadi minjem-minjem uang ke orang. Nah, tapi kalau darah bolos gitu tuh mereka apa namanya bisa sampai kayak uangnya udah habis nih. Terus mereka jadi kayak mulai kesel, mulai depresi atau gimana tuh ada nggak Pak gitu? Ya Sampai pasti sebegitu. pasti ada dong gitu karena banyakan utang gitu. Berarti itu memang karena dari merekanya sendiri kan yang udah karena terbawa arus, mereka sampai rela melakukan apapun demi dapat uangnya ya. Iya, bahkan sampai ada yang bunuh-bunuh orang gitu mungkin gara-gara saking depresinya. Soalnya itu cukup mengerikan loh untuk yang tadi kita dapat judul aja, itu udah bahayanya banyak banget apalagi dampaknya sampai psikologi gitu, sampai boros. Malah yang tadi kan depresi, bunuh diri banyak juga ya Pak ya. Iya, Nah, kan berarti di sini juga kita udah bisa tahu kalau dari judul itu sendiri kan udah sama aja kayak kita yang kalah gitu. Kita nggak mungkin menang kan. Betul, betul, Terus betul.
itu juga dalam algoritma dari judul itu sendiri, itu sebenarnya emang udah diatur nggak sih dari situnya? Kalau untuk ya udah kalah aja gitu. Awalnya dikasih menang terus selanjutnya kalah. Emang gitu nggak sih? Ya mungkin beberapa gitu sih harusnya. Beberapa begitu. Iya. Oh, kalau Mungkin tanggapan dari dari saya mungkin, Pak. Dikasih menang di awal udah baru selanjutnya kalah gitu tapi tetap dicoba gitu. Oh iya, sok dari tadi Bapak Daus mau ngomong. Dari saya ya, sebenarnya saya tuh dulunya ini mantan developer. Oh, oke. Developer. Dulu saya Oke, pernah oke, dapat customer, dia tuh request ke saya, Pak tolong buatin website judi online. Hmm. Nah ini sih soalnya banyak banget nih targetnya buat remaja gitu kan. Oh, remaja, iya, oke. Nah terus saya kan disuruh buat website judi online. Nah ternyata website judi online itu setelah saya riset, ternyata itu udah tersebar lah template-nya. Jadi saya tuh tinggal setting-setting aja dan atur algoritmanya. Nah, nanti Oh, jadi heeh. di adminnya itu, di dashboard adminnya, kita tuh bisa set buat para user yang mainnya itu diatur gitu. Jadi misalnya dia tuh top up pertama nih kasih menang, terus Hmm. bisa aja nanti di set algoritmanya itu dia tuh bakal kalah terus sampai uangnya tuh bisa habis Oh. gitu. Jadi memang udah dari sananya gitu biar orang memakai kecanduan dikasih menang awal terus emang selanjutnya kalah-kalah mulu sampai uang habis ya. Betul sih. Tapi kalau misalkan saya penasarannya satu juga nih, kalau misalkan kita judul nih, kita udah tahu ini kita bakal kalah, kita memutuskan untuk berhenti. Nah dari sananya tuh dari untuk yang WP itu sendiri bakal merasa rugi nggak gitu? Harusnya kita nggak bakal rugi, Pak. Soalnya dari user aja bisa sampai puluhan ribu Pak per hari trafiknya kan. Per hari. Iya banyak banget kan. Berarti untuk apa dapat duit deposit slotnya kayak gitu bisa sampai jutaan ke atas lebih gitu Wah, ya? jutaan bahkan ratusan juta atau bahkan miliaran Pak. Berarti itu udah gangguan akut banget gitu. Berarti dari usernya juga sendiri ya. Iya, jadi faktor lingkungan juga Pak ngaruh. Oh, ngaruh juga. Ya, Itu gimana maksudnya? jadi maksudnya dari faktor lingkungan, ya misal ada salah satu nih dia misalnya, Oh, dia tuh oke. main judi online, terus dia tuh share-share apa hasil kemenangannya ke temennya ke grup misalnya. Oke. Nah pasti temennya juga wah menarik nih kan, terutama ditambah lagi ada chat-chat admin Iya, kita chat kan admin gitu lah data ya. juga kita bocor kan karena data pemerintah pernah kebobolan kan. Oh iya, Ya eh ya makin inilah anak-anak tuh udah makin kacau ya. makin kacau. Oh ya udah, berarti kan secara jelas kita udah tahu kalau berarti udah diatur buat kalah, jadi kita nggak bisa menang kan? Nah, oke, Betul oke, betul. oke. Nah, di sini tuh kita juga mau coba ambil dalam pandangan Islam juga gitu. Kira-kira kan kalau dari kacamata Islam tuh kayak gimana sih soal judi online gini atau enggak judi secara umumnya ya? Kenapa sih itu kayak judi tuh kayak sebenarnya itu dilarang keras atau bagaimana gitu? Ya, kalau secara Islam ya judi online itu sebenarnya sudah apa ya terdapat aturannya atau terbahas di Al-Quran itu bahwa judi online itu adalah hal yang tidak pasti dan Hmm. adalah hal yang haram. Itu terdapat di surat Al-Maidah ayat 90. Oh ya 90 ya. mungkin boleh dibacain atau dicariin deh, saya lupa. Memang dari Islam sendiri udah ada dijelas di Al-Quran bahwa judi itu dilarang. Pak, mic-nya deketin lagi Pak. Oh, kurang dekat ya, maaf. Nah, karena taruhan atau berjudi itu menguntungkan suatu pihak dan merugikan suatu pihak yang lainnya. Sudah jelas itu dilarang dong. Oke, Nah, maka oke. dari itu pentingnya pendidikan agama ya. Dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, bahkan pendidikan perguruan tinggi. Nah, pentingnya salah satu mata kuliah agama ini. Oh, baik, baik, baik. Gitu. Nah, untuk solusi biar lebih konkretnya, biar lebih jelasnya gitu, biar lebih cepat berhentinya, kira-kira ada nggak Pak kalau dalam cara Islamnya gitu? Dalam cara Islam banyak sebenarnya caranya. Nah, salah satunya ini pentingnya anak-anak muda zaman sekarang untuk mempelajari agama Islam di dalam dan orang-orang berdakwahnya juga lebih dengan cara-cara yang mudah
tersampaikan gitu. Baik Lebih baik. banyak beribadah lah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Ya, benar, setuju sekali. Tapi cara melaksanakannya itu gimana ya Pak? Kan kalau dilihat juga banyak yang udah nih sediaan judi online. Kita udah mau ajak mereka buat tobat nih. Tapi merekanya justru malah menjauhi kita, malah jahat gitu. Itu bisa juga selain dari pendekatan agama, bisa juga pendekatan dari yang lain. Itu bagaimana Pak contohnya tuh? Eh, Ya, kalau jelas gimana, langsung Izin masuk aja melanjutkan untuk mengurangi Mm-mm. kebiasaan kita judi online gitu, itu kita bisa coba cari hobi yang positif. Mm-mm. Jadi kayak kita bikin sibuk sendiri, jadi kita bakal lupa judi gitu. Itu intinya cari kesibukan sendiri ya. Betul. Tapi- Tapi lain yang positif berarti. Iya. Nah ini terkhusus lagi. Bagi yang memang udah benar-benar terjerumus ke dalam gitu Pak. Itu gimana Pak? Biar keluarnya tuh. Karena kan udah ke dalam banget ya. Pasti mereka susah untuk recovernya gitu. Karena udah terjerumus banget, berarti kan si mentalnya udah kena nih. Iya. Bisa coba ke psikolog, terus bisa coba terapi gitu, terapi mental. Bisa, itu tergantung orangnya aja mau berubah atau tidak. Oh, memang dari niat sendiri dalamnya gitu ya. Betul. Kalau dari Pak Alessandro ada pernah pengalaman kayak gitu nggak Pak? Soal yang pengen tobat dari judul gitu, tapi justru malah mempersulit, atau bahkan ada yang udah tobat dan alhamdulillah jadinya mereka berhasil gitu. Saya jujur nggak pernah nyoba-nyoba judi. Nah, tapi teman saya ada tuh yang pernah nyoba judi sampai dia kecanduan gitu. Dia juga kadang mau minjam uang dari saya, tapi saya nggak kasih uang ke dia karena udah tahu tuh bakal buat judi. Nah, dia berhenti tuh pas ketika dia dapat pekerjaan. Nah, dia baru berhenti judi online karena udah dapat pekerjaan yang berpenghasilan lumayan. Nah, jadi udah ada kesibukan yang lain. Dan untuk sekarang apakah progresnya udah benar-benar udah maksimal, udah nggak masuk lagi ke judi atau gimana? Ya kayaknya sih udah maksimal, soalnya dia penghasilan juga lumayan. Ya, udah bakalan nggak judi lagi dong gitu. Oh, baik baik baik. Ini pembahasannya menarik nih, soalnya dalam judi ini juga udah banyak faktor yang bikin orang-orang itu yang kena ke judinya itu jadi faktor psikologisnya kena, faktor sosial kena, ekonominya pun kena, ya bahkan realita pahitnya itu adalah ternyata tadi kata Pak Daus itu ya, kalau Dalam Islam. yang bukan, kalau yang dalam website judinya itu udah diatur buat kalah aja gitu ya. Untuk pengaturannya emang kalah lah, kata Idar juga kan chance-nya 0,0000 lah. Iya, Pasti dan judi online nggak ada chance buat menang ya. Oh Pasti iya, pasti dibuat pada kalah. kalah mulu gitu ya. Tapi Pak, kalau dia ganti-ganti akun gitu, misalnya dia menang nih, baru dia ganti akun buat biar menang lagi gitu, bisa nggak tuh? Ya pasti chance-nya juga pasti bakal kalah terus lah. Walaupun dia pertama menang pasti kalah terus. Tapi emangnya bisa ketahuan dari mana sih itu? Kan udah bikin akun baru gitu loh. Bisa ketahuannya itu apakah dari email, apakah nomor HP yang sama atau gimana gitu? Kok bisa ketahuan? Tapi kan kalau kita deposit kan ketahuan lah dari nama rekening kita. Oh, karena Ada tetap sama gitu ya. Ya pastilah, kecuali mungkin kalau rekeningnya beda mungkin bisa top up ke temen. Oh. Oh iya 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 iya. Pak Fikri ada mau tambahan lagi nggak tuh Pak? Tambahan ya, Heeh. bahwa emang penting sekali Pak buat anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda, anak-anak bahkan yang masih belum balik ya, masih perlu pendidikan. Pentingnya untuk mempelajari agama, pentingnya menghindari judi online ini ya. Justru kuncinya pada saat balik itu nggak sih? Ya, Untuk dari agamanya sejak tuh, kecil sudah diberi pengetahuan bahwa judi online ini adalah sesuatu yang berbahaya. Intinya gitu ya. Ya, Oke, berarti sudah kita bisa simpulkan bahwa pertama judi itu nggak baik ya semuanya, dan itu bikin rugi semuanya. Di Al-Quran juga udah jelas haram, nggak bisa ini, dan lebih baik kita jauhi dengan cara kegiatan yang baik ya Pak ya. Nah, kegiatan yang baik positif semua. Intinya hindari untuk judi online gitu ya. betul sekali. Baiklah. Ini adalah topik yang sangat menarik ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah para narasumber yang sudah hadir untuk bicarain topik ini ya. Sekian dari podcast yang kelompok kami, kelompok 3. Mari kita tutup semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.